Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Islami dengan NPM 2321058 dari kelas Petroleum Data dan Machine Learning kelas A. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang metode linear regression dan neural network regression menggunakan data loss salinity. Nah, di sini langkah pertama yaitu data yang didapat akan dirapikan dulu ke data, kemudian text to column, kemudian centang koma pada data, kemudian dia next dan finish. Nah, di sini kita hanya menggunakan data yang memiliki nilai saja. Nah, jadi buat data-data yang tidak memiliki nilai akan kita hapus. Nah, kemudian kita akan menghapus juga mulai dari execution sampai ke comment. Nah, kemudian data ini akan kita save dan kita pindahkan ke kolom Jupyter yang di daerah tempat kita menyimpan Jupyter. Nah, dengan format type-nya itu CSV UTF-8. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang pertama itu ada linear regression, di mana linear regression ini sendiri digunakan untuk memodelkan hubungan antar variabel dependen dengan variabel independen. Mau itu variabel independennya satu ataupun lebih. Nah, kemudian langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu mengimport data, mengimport bahasa apa saja yang akan kita gunakan. Di sini ada Pandas, NumPy, Matplotlib, PyPlot, Seaborn, dan sebagainya. Nah, kemudian langkah berikutnya kita import data apa yang ingin kita gunakan. Nah, yaitu low salinity data. Nama file di sini harus sama dengan nama file Excel yang sudah kita save. Nah, kemudian untuk menampilkan low salinity ini tadi kan sudah kita datanya ini sudah kita bahasakan dengan DF atau data frame. Nah, kemudian untuk menampilkan datanya kita klik df dot head buka kurung dan tutup kurung. Nah, maka inilah data yang ada pada low salinity data tadi. Nah, ini outputnya. Kemudian kita ingin mengetahui berapa banyak baris dan kolomnya. Ternyata pada data kita terdapat 986 baris dan 14 kolom. Nah, kemudian kita ingin mengetahui data type kita ini berupa apa saja gitu. Nah, di sini ternyata dia menunjukkan data type kita semuanya itu float 64, di mana float 64 ini artinya bilangan desimal. Nah, kemudian ada DF Core. Nah, DF Core ini gunanya untuk menunjukkan korelasi antar kolom dengan menggunakan metode person. Nah, inilah outputnya. Nah, kemudian uh, uh, ini SNS heatmap. Nah, gunanya untuk visualisasi data, yaitu untuk melihat korelasi antar variabel. Nah, kemudian di sini kita akan melatih model linear regresi kita, yaitu dengan nilai X dan Y-nya itu. Nah, yang pertama itu nilai X ini akan kita drop si oil recovery-nya ini. Kemudian Y-nya ini akan di input nilai oil recovery. Nah, kemudian akan muncul shape-nya itu atau baris dan kolomnya itu X itu 986 baris dan 13 kolom. Nah, sedangkan nilai Y-nya itu cuman sebanyak 986 baris. Nah, kemudian kita melakukan tes train. Ini kita split-split, kita pisah-pisahkan. Nah, ternyata data train dengan data test akan kita pisah. Nah, ternyata didapatlah baris pada data XC train ini tadi itu sebanyak 690.
dan 13 kolom. Dan pada data tesnya itu kita mendapatkan nilai sebesar 296 baris dan 13 kolom. Nah, kemudian kita di sini akan membuat linear regression modelnya itu jadi di sini model sama dengan linear regression. Nah, kemudian kita masukin. Nah, kemudian kita akan bangun model evaluation. Nah, model koefisien inilah yang sebenar-benarnya hal yang kita inginkan dari pengerjaan linear regression ini sendiri gitu. Nah, jadi dari model matematika tadi akan terbentuklah model seperti ini dengan menggunakan data koefisien yang ada pada data frame ini sendiri gitu. Nah, inilah data yang akan kita mainkan pada linear regression kita. Nah, kemudian kita akan membuat prediksi dari model ini. Nah, di sini ada tiga yang kita gunakan, regression evaluation metric yang kita gunakan itu ada tiga. Yang pertama ada MAE, ada MSE, ada RMSE. Nah, MAE-nya adalah mean absolute error, di mana di sini untuk menentukan. Nah, di sini gunanya untuk menentukan seberapa besar min absolute nilai error pada nilai error absolut pada min ini. Nah, kemudian ada min of square root itu gunanya dari min square error. Nah, kemudian ada root min square error. Nah, kemudian ini karena sudah kita masukkan berarti yaitu pada MAE kita memasukkan nilai Y dari nilai tes dan Y dari prediksi. Dan MSE juga kita menggunakan nilai Y dari tes dan Y dari prediksi. Eh, nah, kemudian di sini didapatlah nilai MAE-nya dari data low salinity itu sebesar 2,1257, nilai MSE-nya itu sebesar 7,28, dan nilai RMSE-nya itu sebesar 2,69. Nah, kemudian kita ingin mengetahui min dari nilai DF oil recovery-nya itu sebesar 55,998. Nah, kemudian kita akan menentukan R square. R square ini untuk kita tahu seberapa dekat si data ini dengan garis linear itu gitu. Nah, dengan garis lurus. Nah, di sini kita akan menggunakan dua. Yang pertama itu menggunakan data test dan kemudian akan menggunakan data train. Nah, pada data test ini sendiri, nah, pada data tes ini sendiri, kita akan memasukkan semua nilai prediksi dari yang tes. Nah, kemudian setelah didapatkan, kita ingin mencari MSE-nya dan R-square-nya. Nah, ternyata MSE-nya itu sebesar 7,28. Nah, ternyata sesuai nih dengan rumus MSE di sini. Sebenarnya sama saja gitu. Nah, tetapi di sini kita akan menjadikan ini perbandingan antara nilai tren dengan nilai si tes. Nah, kemudian kita akan menentukan nilai R square-nya itu. R square-nya itu sebesar ternyata didapat sebesar 0,579. Nah, selanjutnya yaitu untuk nilai X trennya ini model prediksinya itu kita sama-sama ingin mencari nilai MSE dan R square-nya. Nah, didapatlah nilai MSE-nya itu sebesar 5,98 dan nilai R square-nya itu sebesar 1. Nah, kemudian ada neural network regression, di mana neural network regression ini digunakan, ini merupakan jaringan saraf. Nah, atau kalau di Indonesia kan jaringan saraf. Nah, jadi gini, input yang kita masukkan, kemudian ada namanya hidden layer. Hidden layer ini di sini dia akan melakukan kalkulasi, setiap jaringan dia akan melakukan kalkulasi. Nah, contohnya misalnya pada X1 ini. Nah, pada input layer X1 ini, dia akan menuju ke melakukan perhitungan ke layer 2 atau ke hidden ini melakukan satu perhitungan ke sini, satu hitungan ke X1, ke X2, dan seterusnya gitu.
Nah, kemudian sama juga dengan X2, dia akan juga melakukan perhitungan ke menuju hidden, yang hidden pertama, satu 2 3 dan seterusnya. Nah, kemudian dari hidden tadi, dia akan melakukan perhitungan lagi untuk mengerucutkan menjadi output satu kali lagi perhitungan. Nah, di sini kan tadi masing-masing dari input akan menuju hidden. Nah, X1 akan menuju masing-masing hidden. Nah, hidden ini akan lebih mengkerucut menjadi output. Output inilah yang akan keluar dari nilai input yang kita masukkan. Nah, kemudian sama langkah yang kita lakukan itu import bahasa apa yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan Pandas, NumPy, Keras, dan lain-lainnya. Nah, kemudian di sini kita import lagi data yang kita gunakan itu sama-sama low salinity data. Nah, kemudian di sini kita akan melihat apakah ada data yang error ataukah ada data none atau data yang tidak terbaca. eh, Ternyata di sini tidak ada dan data type-nya itu dia integer 64 sama juga dengan koma atau desimal, bilangan desimal. Nah, data type-nya itu juga flat 64 itu desimal. Hmm. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama dengan drop drop bagian X-nya ini si oil recovery dan Y-nya itu oil recovery. Nah, outputnya juga akan menunjukkan 986 row dan 13 kolom sama dengan si linear regression tadi karena kita menggunakan data yang sama. Nah, kemudian di sini juga menunjukkan kita ingin menampilkan normal head-nya. Nah, ini dia. Nah, kemudian kita ingin menunjukkan shape-nya berapa. Nah, shape-nya itu atau baris dan kolomnya tadi juga sama jumlahnya. Kemudian kita mau lihat ini juga kita melakukan dia train dan test atau kita latih si neural networknya ini dengan size-nya itu ini 0,2. Sedangkan tadi di linear kita menggunakan nilai tesnya itu sebesar 0,3 dengan random state-nya 101. Sedangkan di neural dia menggunakan random state-nya itu sebesar 42. Nah, kemudian eh, kita akan epoch eh, epoch eh, si data ini sebanyak 500 kali dengan verbosnya itu satu. Nah, sebenarnya sudah pernah dicoba dengan satu atau dua, dicoba dengan nol atau dua, nah itu tidak keluar hasilnya. Nah, kemudian epoch ini sendiri gunanya jika kita lihat di sini kan angkanya besar 314. Nah, dia akan melakukan setiap jaringan tadi akan melakukan perhitungan sebanyak 500 kali. 500 kali sampai datanya ini mengkerucut menjadi lebih kecil. Ini kan 300 3147 dengan mainnya itu sebesar 55. Nah, ini kan termasuk besar MAPE ini dia Maya juga tapi dalam versi persentasenya. Nah, kita lihat semakin ke bawah nilai Mayanya itu akan semakin mengecil. Nah, semakin mengecil setelah 500 kali dilakukan epoch. Sebentar. Nah, setelah 500 kali dilakukan epoch, didapatlah nilai mainnya itu sebesar atau mean absolute errornya itu sebesar 0,95, lebih kecil daripada yang tadi 55, sekian sekian. Nah, dengan nilai presentasinya itu sangat kecil yaitu 1,6 ketimbang yang tadi. Nah, kemudian kita akan summary-kan atau kita evaluasi atau kita simpulkan. Nah, ada total params-nya itu sebesar 317 dengan yang trainable params-nya itu sebesar 371. Nah, kemudian kita lakukan lagi hal yang sama yaitu model evaluate, yaitu kita menggunakan nilai X-train dan nilai train dan nilai yang tes. Nah, ternyata pada nilai trennya ini sendiri didapatlah nilai mainnya itu sebesar mean absolute errornya itu sebesar 0,9. Sedangkan nilai
dalam presentasinya itu 1,6. Nah, pada nilai tesnya itu didapat nilai mainnya itu lebih besar 1,28 dan nilai presentasinya juga otomatis lebih besar yaitu sebesar 2,22. Nah, kemudian nilai R square-nya juga didapatlah sebesar coefficient of determination-nya itu sebesar 0,78. Nah, di sini tadi kita juga dapat nilai, maaf. Nah, di sini juga kita dapatkan nilai R square-nya itu sebesar 0,78, sedangkan di sini tadi nilai R square-nya itu 0,57. Nah, jadi eh, dapat dilihat nilai R square pada linear regression itu lebih kecil daripada nilai yang di neural network. Nah, kemudian mm, dapat disimpulkan seperti pengertian tadi. Nilai R square ini menghitung seberapa besar data itu dekat dengan garis linearnya itu. Nah, ternyata setelah dilihat nilai si linear regression itu lebih mendekati ke garis linear. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.